Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya sharing ya watchlist rekomendasi saham saya untuk tanggal 30 Juni 2025 hari Senin ya teman-teman, untuk hari Senin. Dan ya seperti biasa disclaimer, kalau saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual, keputusan beli dan jual tetap ada di tangan masing-masing, dan ya saya harap ya mengerti lah ya untuk melakukan analisa pribadi, karena nggak ada trader yang bisa sukses dari stock pick gitu ya, tapi biasa banyak orang yang saling sharing saham menarik dan dilakukan analisa ulang gitu ya. Jadi ya basisnya bukan karena hoki-hokian gitu ya, tapi karena hasil analisa. Ya saya harap teman-teman paham, dan biasanya saya hanya entry di saham yang direspon market ya. Saya hanya entry di saham yang hijau teman-teman. Ya seperti itu, dan ya langsung aja untuk ya mungkin review dulu ya. Jadi di hari Kamis minggu lalu gitu ya, saya info di hari Kamis sebelum hari Jumatnya itu libur, itu saya info PTMP sama BNLI. Jadi ini saya share di teman-teman yang sudah join di YouTube membership, dan kurang lebih sekarang udah 250-an orang ya yang join ya. Jadi buat teman-teman yang sudah join saya ucapkan terima kasih. Jadi dari teman-teman yang sudah join ya mudah-mudahan ada yang cuan ya. Terakhir sih ada yang komen dia bilang cuan sih kalau nggak salah ya. Alhamdulillah kasih cuan 18% tuh ya. Terus ya gitulah. Pokoknya saya bilang kemarin itu hari Kamis saya WL-nya tuh PTMP sama BNLI. Ya, saya bilang saya mini karena sahamnya nih marketnya lagi kurang begitu oke menurut saya. Sentimen perang lah, lalu ya ada outflow dari foreign yang 2 hari terakhir itu di hari Selasa Rabu itu totalnya kalau saya hitung hampir 2T, itu jumlah yang besar ya teman-teman, itu jumlah yang besar. Jadi menurut saya marketnya kalaupun hijau akan hijau tipis saja gitu ya. Mana ya saya bilang kok waktu itu. Biasanya weekend menjelang long weekend sepi, foreign outflow hampir bisa dipastikan besok merah gitu ya, kalaupun hijau paling tipis saya bilang ya. Dan ya saya bilang pakai logika sederhana gitu ya, bahwa kalau cuacanya kurang mendukung, ombaknya lagi nggak bagus ya nggak usah berlayar gitu ya, nonton aja juga nggak salah gitu kan, daripada maksain trading. Saya bilang waktu itu seperti itu. Tapi bersyukur ya dari teman-teman ada yang cuan sampai 18%, sedikit promo. Ya jadi memang ya PTMP-nya yang saya rekom perform, BNLI juga perform, tapi BNLI saya nggak entry ya karena dia mainnya menjelang sesi 2 ya. Saya nggak main, saya cuman entry di PTMP. Saya ini justru malah ini bapak ini jago ya 18%. Saya kalau nggak salah cuma 5% gitu ya. Weak hand, lemah saya. Ya tapi ya cuman lumayan lah ya buat kalau cuman buat beli-beli kopi-kopi kan dapat lumayan gitu ya. Jadi seperti itu, dan ya marketnya sendiri sedikit dikerek hijau 0,9%, tapi ini dikereknya menjelang sesi kedua berakhir gitu ya. Dan salah satu saham yang dikerek ya marking the close ya, yang dikerek menjelang sesi 2 berakhir itu adalah TPIA. Ya memang kalau kita perhatikan data transaksinya ya so-so aja. Di sini Stockbit, algoritma Stockbit mengatakan ini netral. Tapi buat teman-teman yang belum tahu bahwa ya mungkin di minggu ini ya kalau nggak salah tanggal 2 sampai 4 itu adalah penawaran umum ya, penawaran umum listing saham CDIA, yang mana CDIA itu merupakan salah satu anak usaha dari TPIA gitu ya. Dan ya secara chart ini 2 kali saya menarik kesimpulan bahwa support saham TPIA nih, saham rekomendasi pertama saya itu ada di range 9.000 sampai 9.100. Dan kalau dan kalau misalnya teman-teman coba buat plan ya, ini saya nggak masukin ke swing ya karena memang volatilitasnya tinggi, jadi takutnya ya kena aja stop lossnya, kena terus stop lossnya. Jadi ya kalau misalnya di level 9.000 kurang lebih risknya 6-7% lah ya, 6-7%. Kalau seandainya teman-teman HK di harga closing per hari Jumat kemarin ya. Kalau misalnya target berapa? Target ya kurang lebihnya sih harusnya masih lebih besar ya. Kalau pakai resist kemarin sekitar 9-10%. Sentimennya ada, data transaksinya oke, supportnya jelas. Jadi saya pikir itu alasan kenapa saham TPIA ini menarik. Dan ya saham Pak PP yang lain sebenarnya harusnya ikut terkerek, tapi menurut saya belum ya. Brand belum, chartnya jelek ya. Brand chartnya kurang oke. BRPT posisinya udah nanggung ya di sini ya, nggak break, dan volumenya juga belum terlalu besar. Kalau cuan kan ini memang stock split dan ya sini terlihat sideways. Jadi menurut saya saham Pak PP untuk hari Senin paling ini TPIA ya, sentimennya jelas, data transaksinya juga oke ya, risknya jelas dari 9.000. Terus yang kedua saham yang saya rekom masih saham BNLI. Ya, sama ini memang karakter sahamnya bukan karakter saham yang ngegas ketika dia opening, tapi ya kalau masuk dalam kriteria saya banget ini saham ya.
Nah, jadi di sini breaknya gimana? Breaknya volumenya gede, data transaksinya ada akumulasi bagus ya, ZP yang kemarin yang beli ya terakhir. Nah biasanya kalau breaknya kencang, volumenya kencang itu satu dua candle ke depan suka hijau pekat. Nah kalau di hari Kamis kemarin memang dia naik, cuman sempat ngejarum. Ya kalau ngelihat dari data transaksinya, saya berasumsi besok dia Senin akan lanjut naik gitu ya. Tapi kalau enggak ya nggak usah di entry, sederhana banget ya karena memang karakter sahamnya ini bukan karakter saham yang volatilitasnya tinggi ketika market opening gitu. Tapi BNL ini patut dipantau. Kenapa? Karena data transaksinya menurut saya oke gitu ya. Dan yang ketiga ini saham yang sebenarnya udah kena UMA ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah BCIP pernah udah kena UMA ya? Apa belum ya? Oh belum ya. BCIP belum ya. Ya, saham BCIP ini menurut saya menarik. Ya, ini udah 108 aja. Waktu 85-an saya takut masuknya nih. Tuh, bener kan? 85-an saya takut masuk ya padahal saya bilang ini volume koreksinya kecil ya saya mau masuk cuma nggak tahu ya kayak kena fear gara-gara perang nih saya nih sebenarnya saya lihat ini price actionnya ketika di harga 85-an 85 sampai 90-an ini bagus banget ya ini simpel aja analisanya kenapa saya WL di hari Senin karena volume yang terjadi di hari Kamis waktu market terakhir tanggal 26 ya hari Kamis ini volume yang terjadi besar gitu ya dan ya ini bukan retail jelas HP sama TF-nya ya. Dan kalau teman-teman lihat di sisi kanan ini jadi salah satu unsur saham menurut saya menarik ya retailnya dari sisi kanan Beki ya kan XC, PD, NI, CP, XL komplit EP tuh komplit MG-nya juga MG retail gitu ya. Nah, biasanya kalau kayak gini ya menurut saya ya ini besok akan ada volatilitas karena banyak juga nih pasti pelaku pasar yang lihat wah BCIP cakep nih BCIP cakep volume cakep ayo kita watchlist akhirnya sahamnya rame ketika sahamnya rame dia cenderung naik momentumnya lagi ada kita bisa cari duit ya scalping di saham itu gitu jadi ya untuk saya pribadi besok tanggal 30 hari terakhir bursa di bulan Juni itu BNLI, BCIP dan TPIA gitu ya teman-teman. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.